Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan sedikit review buku yang telah kemarin saya review. Nah, kemarin kita sudah sampai mereview bahwa Syekh Al-Jamakhsyari itu ikut belajar kepada temannya. Nah, karena banyak kendala ataupun mengalami kendalaan ataupun mengalami kesulitan dalam belajar ilmu nahwu, Syekh Al-Jamakhsyari itu ikut belajar lagi setelah dewasa. Syekh Al-Jamakhsyari itu ikut belajar lagi kepada teman sebayanya dan ikut belajar dengan murid-murid yang umurnya beda gitu. Nah, tetapi setelah beberapa hari kemudian, beliau pun mengalami hal-hal yang telah dialami sebelumnya, yaitu mengalami kesulitan-kesulitan dalam memahami ilmu nahwu itu. Dan juga di dalam diri beliau terbenak bahwa merasa malu gitu, karena belajar dengan orang yang umurnya berbeda jauh, lebih muda dari dirinya. Nah, ketika belajar pun beliau tersisihkan dengan murid yang lebih muda dari dirinya. Nah, setelah itu beliau mengalami putus asa dalam belajar ilmu nahwu tersebut, karena ya tadi gitu memiliki kendala kesulitan dalam memahami sebuah ilmu nahwu itu, dan juga malu belajar dengan siswa yang umurnya berbeda jauh dengan dirinya. Nah, setelah itu beliau pergi meninggalkan pembelajaran ataupun majelis itu karena beliau putus asa dan juga malu. Nah, ketika di perjalanan beliau menemukan sebuah gubuk ataupun rumah kosong, dan beliau ikut beristirahat di rumah tersebut. Nah, ketika sedang beristirahat, beliau menemukan ada seekor semut yang sedang membawa sepotong kurma yang ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari badannya. Nah, si kurma itu yang dibawa oleh semut mau dibawa ke sarangnya. Nah, secara tidak langsung 10 kali lipat ukuran kurma dari badannya itu, kalau dilihat dari logikanya gitu ya, gak akan masuk gitu ke sarangnya, karena sarang yang dibuat oleh semut akan disesuaikan dengan ukuran badannya. Nah, ketika si semut itu membawa sepotong kurma tadi, diperhatikan oleh Syekh Al-Jamakhsyari. Nah, setelah semut itu sampai di dekat sarangnya, semut langsung mencoba memasukkan si potongan kurma tadi ke sarangnya, ke lubang sarangnya. Tapi ketika semut itu mencoba memasukkan ke lubang sarangnya, semut itu mengalami kendala atau kesulitan yang dialami semut karena susahnya memasukkan sebuah potongan kurma tadi ke sarangnya. Nah, tapi ketika semut coba memasukkan kurma tadi, coba masukkan, mengalami kegagalan, masuk, jatuh lagi, dibawa lagi sama semut, coba dimasukkan lagi, jatuh lagi, coba dimasukkan lagi, jatuh lagi. Nah, setelah mengalami beberapa kegagalan yang dialami oleh semut, nah, semut terus mencoba, yang pada akhirnya semut itu bisa memasukkan sepotong kurma tadi kepada sarangnya, gitu. Masukkan pada sarangnya. Nah, dengan kesabaran semut,
kesabaran dan ketekunan tanpa putus asa dan berjuang dan bekerja keras, akhirnya semut itu bisa memasukkan sepotong kurma yang ukurannya lebih besar 10 kali lipat dari badannya, bisa masuk ke sarangnya. Nah, seketika itu dilihat langsung oleh Syekh Ajamak Syari itu ketika beliau sedang beristirahat. Oh, gini ya, kata yang terbenak dalam pikiran Syekh Ajamak Syari itu. Oh, gini, kalau kita misalkan mau berusaha dan tidak putus asa, bekerja keras dan dibarengi dengan kesabaran, kita akan bisa mencapai keberhasilan. Nah, oleh karena itu beliau pun juga merasa di dalam hatinya, masa gitu ya, semut aja bisa memasukkan, bisa berhasil, masa saya sebagai manusia tidak berhasil. Nah, sejak saat itu beliau ketika sudah melihat kejadian yang terjadi di rumah kosong itu pada semut, beliau langsung pergi lagi ke tempat belajarnya, ikut lagi belajar dengan temannya. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini.